Selamat datang di Digi Auto. Saat ini kita kedatangan mobil Civic FD tahun 2011, biasa disebut dengan FD1. Mobil ini merupakan salah satu unit Honda yang saat ini masih terbilang sangat laku dan dicari para penggemarnya. Memang dari secara tampilan mobilnya cukup cantik ya kalau kita lihat. Dari segi penampilan depan hingga sampai belakang, mobil ini terbilang timeless. Kita coba lihat keseluruhan mobil ini ya. Running through the neon light, kicks pounding pavement, feels so right. Shadows stretch but can't keep pace. This is my rhythm, my own race. Chasing the beat, chasing the fire. Feet hit the ground, never tire. One more step, one more flight. Chasing the beat into the night. Oke, kita mulai ke bagian depannya. Di bagian depan dari Civic FD ini memang terlihat menarik ya. Kalau kita lihat bentuk lampunya yang cukup sporty, yang banyak disebut orang menyerupai mobil Batman ya. Dan dari segi bumpernya sendiri pun terlihat cukup dinamis ya bentuknya. Dari untuk grillnya sendiri, dia memiliki grill dengan chrome yang cukup besar. Dan yang menarik dari mobil ini, kalau kalian lihat di sini wipernya bukan seperti biasa. Pada mobil konvensional dia buka tutupnya kayak truk ya. Jadi ini salah satu yang buat dia menarik juga. Oke, kita masuk ke bagian samping. Kalau kita lihat dari bagian sampingnya ini, mobil ini terlihat cukup panjang ya. Walaupun sebenarnya panjang mobilnya sendiri hanya di 4.500 mm, sekitar 4,5 meter, dan wheelbase-nya sendiri di angka 2,7 meter. Kalau kita lihat dari spek peleknya, ini modelnya sudah model yang facelift, jadi peleknya agak berbeda dengan yang pre-facelift. Untuk peleknya sendiri, spesifikasi bannya adalah di 20555 ring 16. Untuk pelek sih menurut saya secara tampilan cukup oke ya dibanding yang sebelum facelift ini ya. Nah, untuk yang facelift ini sebenarnya nggak banyak perubahan. Perubahannya hanya di pelek dan di lampu belakang yang bentuknya menjadi agak seperti heksagonal. Kalau untuk selera saya sendiri, mobil ini memang cukup oke ya, karena tidak begitu banyak krom-kroman, dan kromnya sendiri hanya di bagian handle pintu saja. Bentuk spionnya pun seperti mengambang. Menurut saya ini bentuk yang cukup dinamis ya untuk tahunnya. Oke, kita masuk ke bagian belakang. Nah, pada bagian belakang ini juga karena ini tipe yang facelift, bentuk lampunya sendiri pun cenderung heksagonal ya dari bentuk lampunya, tapi secara keseluruhan sih masih bentuknya sama, cuman ada tambahan spoiler. Ini pun tambahan aksesoris ya dari pemilik saat ini. Dan kelebihan dari mobil ini, pada bagian kaca belakangnya sudah memiliki defogger yang cukup membantu kalau kita lagi di tempat yang berkabut ya. Dan secara tampilan sebenarnya belakangnya ini sudah benar-benar cukup menarik ya untuk kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian bagasinya. Bagasinya kebetulan hanya bisa dibuka dari bagian dalam sebelah supir ataupun kita menggunakan kunci. Oke, kita coba lihat bagasinya. Bagasinya saya buka pakai anak kunci ya. Nah, bagian bagasi sendiri untuk ukuran sedan memang sudah pasti luas ya, dan bagasi ini masih bisa menampung sekitar ya 3-4 koper medium. Kita lihat ke bagian ban serepnya. Untuk toolkitnya sendiri disediakan oleh Honda, memang cukup lengkap, dan ban serepnya pun bukan ban space saver atau temporary, tapi ban ini menggunakan ban yang dipakai di luar yang saat ini dipakai. Jadi untuk spesifikasi ban serepnya cukup oke ya, karena bisa dipakai permanen. Oke, kita masuk ke bagian mesin. Di mesin, untuk mesin Civic FD1 ini menggendong mesin dengan kode mesin R18A dengan horsepower di 140 PS dan torsi di 177 Nm. Terbilang cukup kencang pada tahun itu ya, pada tahun keluaran ini ya. Makanya mobil ini bisa dibilang sungguh ya cukup fun to drive lah pada masanya. Dan sampai saat ini pun, kenapa masih banyak yang berminat dengan mobil ini, karena mesin mobil ini pun terbilang cukup badak ya. Dan maticnya sendiri masih menggunakan matic konvensional dengan 5 speed dengan percepatan. Dan pada saat itu hanya terdapat dua pilihan transmisi, 5 speed manual dan 5 speed automatic konvensional.
the fire, feet hit the ground, never tire. One more step, one more flight, chasing the beat into the night. Running through the neon light, kicks pounding pavement, feels so right. Shadows stretch but can't keep pace. This is my rhythm, my own race. Chasing the beat. Oke, kita masuk ke bagian interior dari mobil Civic FD1 ini. Mobil bagian interior mobil ini emang cukup menarik ya kalau kita lihat, karena bentuknya itu seperti masa depan ya kalau kayak saya lihat ya. Di bagian tengah ini kita cuma dapat RPM, tapi untuk kecepatan kita bisa lihat di bagian depan sana. Jadi dia seperti menumpuk ya. Nah, untuk AC sendiri memang masih AC yang belum digital, dan bagian setirnya sendiri pun tidak begitu banyak tombol, hanya kosong saja. Tapi di setirnya sudah disediakan Tiptronic yang membuat pengendaranya jadi lebih fun ya untuk mengatur transmisinya sendiri, karena transmisi ini yang kita pakai adalah otomatis. Nah, untuk bagian dari kabinnya sendiri secara keseluruhan memang terbilang minim fitur pada saat itu, yang menurut saya itu hal yang wajar, karena pada tahun itu memang tidak banyak fitur-fitur yang saat ini yang sudah ada di mobil saat ini ya. Nah, untuk head unitnya sudah, mobil yang kita review ini sudah diganti dengan LCD, jadi cukup lengkap untuk spesifikasi LCD-nya. Untuk head unit sih saya rasa kalian bisa menggantinya dengan sesuka hati kalian ya. Nah, bagian sini lampunya masih model kuning begini, dan dipencet untuk hidupin matiin ya. Kita hidupin lampu soalnya udah mulai agak gelap karena saat ini mendung dan cuacanya cukup panas, jadi kita hidupin mesinnya dulu ya. Bagian tengahnya ada tempat menaruh barang ya, cuman bukan cup holder ataupun botol holder, tapi bisa sih untuk dipakai botol holder. Kita taruh botol, cukup luas juga untuk bagian sininya, dan di depannya ada tempat untuk naruh ya mungkin uang-uang receh. Dan bagian sini pun masih ada glove boxnya, dan di sini pun kita punya glove box yang cukup besar, tapi sayangnya pada saat itu belum menggunakan soft opening ya untuk tipe ini. Di sini nggak terdapat USB slot ataupun apapun yang untuk bisa mengecas gadget kita, karena pada tahun itu mungkin belum terlalu memikirkan hal itu ya. Di bagian sun visornya sendiri sayangnya belum ada lampu penerangan, dan sebelah kirinya pun sama, tidak ada lampu penerangan. Nah, untuk pilar A-nya sendiri ini yang agak minusnya ya. Pilar A-nya cukup besar ya. Cuman tertolong karena sini ada kaca kecil yang membantu mengurangi blind spot saat kita berkendara. Oke, kita lihat bagian speedometer. Ini yang menurut saya cukup menarik ya pada bagian speedometernya, karena cukup lengkap informasinya. Tapi ya untuk fiturnya sendiri dia belum ada cruise control, jadi cukup disayangkan ya. Cuman kalau kita lihat bagian speedometernya memang terlihat sporty ya, karena bagian petunjuk bensin di sebelah kanan depan, petunjuk temperatur sebelah kiri depan, di tengah-tengahnya ada untuk kecepatan berkendara, bagian sini hanya untuk bagian sensor-sensor, kilometer, dan RPM-nya. Jadi memang dia dibikin seperti dua layer untuk bagian speedometernya sendiri, dan itu yang menurut saya membuat mobil ini menjadi cukup menarik ya untuk kita lihat dari POV berkendara kita. Oke, di bagian belakang mobil ini terbilang cukup luas ya. Ini posisi mengemudi saya dengan tinggi saya 175 cm. Untuk bagian kakinya masih cukup aman, dan yang enaknya tuh bagian bawah ini bisa masuk ke kakinya ya. Untuk bagian kepala pun masih cukup oke, nggak mentok, dan posisi duduknya memang kurang rebah ya, karena mobil ini memang didesain bukan untuk sesungguhnya kenyamanan, tapi memang lebih ke arah fun to drive. Jadi untuk menikmati mobil ini sebenarnya ada di bagian depannya, bukan di bagian belakang yang tempat saya saat ini. Di sini ada hand grip, hampir di semua sisi penumpang maupun pengemudi pun disediakan hand grip untuk kita perpegangan. Dan untuk seat beltnya sendiri sudah menggunakan seat belt 3 titik.
Untuk seatbelt hanya ada di bagian kiri dan kanan, bagian tengahnya belum ada, tapi di sini sudah tersedia untuk ini. Nah, untuk bagian tengahnya sendiri sudah ada tempat untuk kita menaruh tangan. Tapi untuk kita menaruh tangannya memang cukup kurang fleksibel ya, karena tidak bisa diatur ketinggiannya, dan menurut saya ini masih terlalu rendah untuk kita menaruh tangan. Jadi ya kalau untuk belakang bisa dibilang kurang nyaman lah untuk berkendara jauh ya. Oke, untuk unit selanjutnya apa yang ingin kami review, Anda bisa membantu kami dengan menuliskannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share juga video ini ke seluruh dunia, ke teman-teman Anda, untuk memberi pengetahuan tentang mobil yang kami review saat ini. Terima kasih sudah menonton video kami, sampai jumpa selanjutnya di DG Auto. One more step